Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Afrilia dari Ahli Jenjang D4 Mekanika Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengadaan barang atau jasa dan strategi tender yang diampuh oleh Bapak Dharma Hendra STMT. Yang mana tugasnya itu dokumen administrasi dan teknis apa saja yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi. Sebelumnya, teman-teman semua pasti bertanya-tanya, apa sih itu penyedia jasa konstruksi? Jadi penyedia jasa konstruksi ini merupakan usaha yang memberikan pelayanan jasa perencanaan, perancangan, pengawasan proyek, dan manajemen konstruksi serta pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan, dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan atau struktur, sistem, utilitas bangunan, fasilitas industri, serta bentuk fisik lainnya. Pada saat tender, penyedia jasa konstruksi harus melengkapi beberapa dokumen, salah satunya yaitu dokumen penawaran. Dokumen penawaran itu sendiri adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang atau jasa sebagai pemenuhan persyaratan sebagaimana diterapkan dalam dokumen pengadaan atas suatu kegiatan pemilihan media barang atau jasa. Adapun dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, kemudian dokumen penawaran teknis, kemudian dokumen penawaran harga, selanjutnya itu fakta integritas dan formulir isian kualifikasi. Ruang lingkup dari tugas ini yaitu dokumen penawaran administrasi dan teknis apa saja yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi. Jadi yang harus dilengkapi itu yang pertama kita akan membahas dokumen penawaran administrasi. Di dalam dokumen penawaran administrasi ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama surat penawaran, yang kedua yaitu jaminan penawaran apabila disyaratkan, dan yang ketiga yaitu surat perjanjian kerja sama operasi atau apabila peserta berbentuk KSO. Selanjutnya, di dalam surat penawaran tersebut ada beberapa hal yang tercantum seperti tanggal, kemudian yang kedua seperti masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam lembar daftar pemilihan, kemudian yaitu harga penawaran yaitu dalam bentuk angka dan huruf, serta tanda tangan seperti tanda tangan pemimpin perusahaan. Yang kedua yaitu dokumen penawaran teknis. Di dalam dokumen penawaran teknis ini ada 6 bagian yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar. Yang kedua yaitu daftar isian peralatan utama beserta seperti bukti pemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu seperti STNK, BPKB, dan lain-lain. Kemudian yaitu bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli dan lain-lain. Dan juga terdapat bukti penguasaan peralatan pemberi sewa seperti surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa. Yang ketiga itu ada daftar isian personil manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan. Yang keempat juga terdapat di dalam dokumen penawaran teknis ini itu daftar isian pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK apabila disyaratkan. Yang kelima juga terdapat rencana keselamatan konstruksi atau dikenal dengan RKK yang terdiri atas elemen SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, kemudian yaitu fakta komitmen keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir itu yang keenam terdapat dokumen lain pendukungnya yaitu seperti formulir penyampaian TKDN apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga. Kemudian juga terdapat daftar barang yang diimpor apabila ada.
Baiklah, itulah penjelasan sedikit tentang dokumen apa saja yang harus dilengkapi pada dokumen penawaran administrasi dan teknis pada penyedia jasa konstruksi atau konsultan konstruksi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.